Saya potong dulu. Untuk perintah presiden tersebut ya, saudara langsung mendapat perintah dari presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet Sidang kabinet. maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya. Tom ini luar biasa. Dia tidak sedikit pun berubah. Gak ada rasa marah pada Republik. Gak ada rasa kecewa pada Republik. Misalnya kayak, ayo kabur aja dulu gitu. Gak ada tuh bayangan. Saya akan meninggalkan Indonesia. Saya sudah mengerjakan A, B, C, D, F, ternyata dapatnya begini gitu. Enggak tuh, sama sekali gak ada. Dia justru menunjukkan sikap bahwa ini yang membuat saya tetap harus berjuang di Indonesia. Situasi seperti ini tidak boleh dialami orang lain. Situasi seperti ini harus tidak terjadi lagi. Sementara kita tahu, Tom itu seseorang yang bisa berkarir di mana saja di seluruh dunia. Gak harus pulang ke sini dia itu. Bidang dia, private equity fund, bidang investasi, sebagai salah satu orang yang sangat dihormati di bidang itu. Kenapa dihormati? Karena dia konservatif. Saya dengar di Indonesia itu tidak banyak orang yang didengarkan oleh lembaga seperti BlackRock, Vanguard itu ya orang seperti Tom Lembong. Iya, dan kenapa? Karena dia menjaga integritas. 5 dia bilang 5, 6 dia bilang 6. I'm sorry you don't like it. Tapi ya inilah faktanya. Dan dia jaga itu puluhan tahun. Jadi ketika sampai ke sini juga, sampai pada peristiwa ini, saya yakin apabila ini pure persoalan hukum, insya Allah ujungnya baik. Baik itu artinya Tom akan mudah-mudahan dia akan bisa terbebas. Saya hanya akan menyampaikan 4 hal. 1, kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? 3, apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya. Yang keempat, kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita. Kalau kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan kita runtuh, maka sesungguhnya negeri ini yang runtuh. 4 itu saja. Terima kasih. Para jaksa dan hakim sedang memberikan clue kepada publik. Ngasih tahu kami sebenarnya diperintah orang ini. Sehingga kekonyolan-kekonyolan hukum itu terjadi. Apakah terlalu banyaknya angka 7 di dalam proses pengadilan itu punya korelasi dengan presiden ke-7? Oh, ya. Nomor 7 itu kan nomor Cristiano Ronaldo, David Beckham lah ya. Ya, kalau ada presiden ke-7 ya biasanya dia pakai pernah pakai nomor 7 juga di baju bola itu presiden. Ceritanya agak mirip-mirip Tom Lembong lah. Orang dekat raja gitu ya. Yang berkuasa, lalu berbeda pandangan dan dihukum. Jadi siapa rajanya? Raja Jawa kan? Raja Jawa. Adakah di dalam sistem presidensial, menteri itu bergerak tanpa seizin dan sepengetahuan presiden? Saya belum tahu tuh, belum pernah terjadi ya. Pasti presiden tahu dan presiden mengizinkan sebuah kebijakan. Kalau di konteks pasal 17 Undang-Undang Dasar jelaskan bahwa presiden itu dibantu oleh menteri-menteri. Orang dibantu, pelaku utamanya tetap presiden. Silahkan semuanya terjadi kerusakan, tapi tidak boleh pengadilan. Kenapa? Dengan pengadilan terus baik, maka yang rusak itu akan membaik. Catatan sejarah kita, 2019 marah karena soal Undang-Undang KPK. Publik kita di 2024 marah soal putusan Mahkamah Agung yang mencoba memberikan jalan untuk Kaisang maju menjadi kepala daerah. Publik marah berkumpul. Nah, ini sedang menunggu momen ya. Kemarahan itu biasanya diikuti elemen-elemen lainnya ya. Ketika elemen ini sampai ke batas amarahnya, publik bisa meledak dan menghukum kekuasaan.
Artinya nanti di putusan Jumat nanti Pak Tom 2016 ke 2017 tadi ya? Iya, tahun 2017 2 kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan, yaitu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, menarik ya bagaimana kasus Tom Lembong. Tom Lembong ini adalah Menteri Perdagangan ya, pada saat Jokowi masih jadi presiden. Tom Lembong ini tahun 2016 jadi Menteri Perdagangan, teman-teman, dan inilah yang membuat beliau terjerat kasus korupsi impor gula, dan beliau saat ini sudah divonis 4,5 tahun ya, artinya beliau harus mendekam di penjara. Namun yang menjadi perhatian publik saat ini adalah bagaimana publik sangat menyayangkan bagaimana Tom Lembong ini dikriminalisasi ya, dan tidak terbukti memperkaya diri sendiri, tidak terbukti korupsi dan sebagainya ya. Ini membuat kita itu geleng-geleng kepala ya, kenapa bisa Tom Lembong dibuat secara tidak adil. Lantaran kalau kita melihat beliau ini menjadi menteri ya atas perintah Pak Jokowi juga pada saat itu ya, dan Tom Lembong mengatakan seperti itu di depan hakim, teman-teman, diperintah oleh presiden, bahkan juga diperintah oleh Menko atau menteri di atasnya. Itulah yang menjadi perhatian kita saat ini, bagaimana bobroknya hukum di negara kita. Banyak sekali yang menyayangkan Tom Lembong, teman-teman ya, sehingga kita harus bersuara. Kali ini Tom Lembong mempunyai kesempatan, yaitu dengan banding ya. Tom Lembong resmi dengan kuasa hukumnya mengajukan banding ya, supaya ada keringanan ataupun Tom Lembong dibebaskan. Bukan hanya masyarakat biasa yang mendukung Tom Lembong, tetapi bagaimana Hotman Paris ya sebagai pengacara senior juga itu percaya Tom Lembong ini dikriminalisasi ya. Beliau seorang pengacara yang handal, yang luar biasa juga, itu mendukung Tom Lembong, teman-teman. Apalagi Anies Baswedan, sahabat sejatinya Tom Lembong ini, yang memberikan support, memberikan semangat bagi Tom Lembong dan berjuang untuk Tom Lembong. Karena Tom Lembong sehari pun di penjara itu tidak pantas ya, karena beliau memang tidak melakukan hal tersebut, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar.